Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Jum dan Sobat Job. Bertemu kembali bersama saya Joko Liwet, keturunan dari Joko Kendal generasi ke-8. Orang melu baguse, orang melu gantenge, orang melu sugih, tapi ya alhamdulillah urip. Jadi kita berjumpa kembali di channel YouTube Kendalku, di mana ini adalah merupakan bagian dari web portal kendalku.com. Berisi berita-berita tentang berita nasional, internasional, hobi, hiburan, olahraga, serta semua berita yang lagi hits dan viral di masyarakat. Baik, siang hari ini saya Joko Liwet akan membacakan berita-berita yang terjadi di kancah nasional serta seputaran Jawa Tengah. Sego liwet lawuh peyek, yen ditolak ojo mewek, maca berita ning kendalku dewek. Saya mulai dengan berita nasional hari ini. Jadi hari ini di nasional sedang gencar-gencarnya membicarakan tentang BLT. BLT subsidi BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 yang kemarin dicanangkan pemerintah di tahun ini tidak akan cair. Kenapa? Karena tidak dianggarkan di APBN 2021. Tetapi jangan khawatir, menurut Kemenaker Ida ada bantuan lain dari pemerintah yang akan digelontorkan tahun ini, dan karyawan yang belum mendapatkan subsidi BLT BPJS Ketenagakerjaan bisa mendaftarkan ke program ini. Mesti saudara-saudara, sedulur-sedulur bertanya-tanya, program apa bu? Anyar neh, wong sing wingi wae rung tuntas kok gawe anyar meneh. Jadi ini adalah program namanya Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini sebenarnya di tahun kemarin atau tahun 2020 sudah diluncurkan oleh pemerintah. Sekarang di tahun 2021 ini program prakerja wacananya akan digulirkan kembali jika memang BLT BPJS Ketenagakerjaan itu tidak akan cair lagi tahun. Jadi saudara-saudara, sedulur-sedulur karyawan ingkang kemarin belum mendapatkan subsidi BLT BPJS Ketenagakerjaan, ampun kuwatir. Nggih, sing legowo atine ampun dipun penggali. Pemerintah kasih mencanangkan, mewacanakan di tahun ini akan ada bantuan lagi yang bisa dinikmati oleh pekerja terdampak. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini memang sangat membantu, yang sesungguhnya dulu di era Pak Jokowi yang pertama, Kartu Prakerja ini memang diwacanakan atau dicanangkan untuk para pekerja ataupun para wirausahawan yang ingin mengupgrade skillnya melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan. Salah satunya adalah Kemenaker. Di antaranya didukung oleh beberapa perusahaan swasta yang telah ditunjuk pemerintah. Tetapi karena pandemi Covid ini, maka untuk program Kartu Prakerja itu akhirnya diwacanakan untuk semua pekerja yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Mugi-mugi solusi dari pemerintah niku ataupun wacana yang dikembangkan oleh pemerintah ini saged menambah semangat ataupun biar masyarakat kita ataupun para pekerja-pekerja sedulur-sedulur yang terkena dampak dari pandemi ini dapat merasakan uluran tangan dari pemerintah. Itulah tadi berita nasional yang masih hits ataupun viral di hari ini tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan. Oke, berita selanjutnya ini adalah dari seputar Jawa Tengah. Seputar Jawa Tengah kali ini kita akan menuju ke Kota Rembang, Jawa Tengah. Jadi ada namanya, kemarin itu telah terjadi kasus pembunuhan sekeluarga di Rembang. Polisi pernah menemukan fakta dan mengerahkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak pembunuh tersebut. Kasus pembunuhan ini di Rembang ini cukup menyita perhatian masyarakat. Polisi Rembang juga sudah memastikan jika keluarga yang tewas di Rembang adalah korban pembunuhan
Dan dari fakta yang ditemukan di lapangan muncul mereka dibunuh dengan benda tumpul. Jadi mereka dibunuh dengan posisi sedang tidur. Ditemukan bekas lebam di kepala mereka. Yang bekas lebam itu ditengarai oleh karena hantaman benda tumpul. Pengembangan polisi mengacu kepada kok tidak ada barang yang diambil, barang berharga yang diambil oleh milik pelaku. Ternyata seiring berjalannya kasus, Kapolres Rembang Bapak AKBP Kurniawan Tandirongre berujar bahwa ini cukup mengejutkan karena keluarga dibunuh dalam posisi tidur dan tidak ada barang berharga yang hilang. Dari informasi terbaru, 2 buah HP milik pasangan yang terbunuh ikut dibawa pelaku. Nah, ini bisa menjadi titik terang bagi polisi atau kepolisian Polres Rembang untuk menyelidiki lebih lanjut apa motif dari pembunuhan ini dan menemukan jejak para pelaku. Jadi mari berharap semoga kasus ini segera terungkap dan pelaku dapat diganjar hukuman sesuai dengan perbuatannya. Karena nggih napa nggih, urip iki kan ya wis angel loh. Pandemi ini memunculkan beberapa tingkat kejahatan di masyarakat. Ya sebenarnya bukan hanya karena pandemi. Ini mungkin karena perilaku di masyarakat sosial juga. Tapi apapun itu, mari kita dukung upaya dari pihak kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Rembang, untuk berhasil mengusut kasus ini secara tuntas dan menemukan pelaku serta dapat diganjar sesuai dengan perbuatannya. Karena apapun itu, kejahatan memang tidak dapat ditolerir, ya kan? Kita ini kan negara hukum, semua pasti ada hukumannya kalau kita berbuat tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya himbau kepada masyarakat semuanya, Jawa Tengah ataupun masyarakat nasional semuanya, kita tetap waspada akan kejadian-kejadian di sekitar kita yang dapat memicu atau menimbulkan kejahatan. Dan juga kepada diri kita sendiri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, karena itu nantinya akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain serta masyarakat pada umumnya. Itu Pun Hakim Kula Joko Liwet membacakan berita hari ini yang nantinya saya akan update kembali di channel YouTube kita Kendalku, di web portal kita kendalku.com. Dan semua dari medsos kita ada, nanti bisa dilihat di deskripsinya di bawah sini. Kita ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Twitter juga. Jadi adik-adik, saudara-saudara, sedulur-sedulur yang ada medsos, mari pergunakanlah medsos dengan bijak. Salah satunya apa? Yaitu dengan membaca berita yang bermanfaat. Dari mana? Ya, tentunya dari channel Ingatan Telur. Itulah sekelumit berita yang sudah saya bacakan. Nah, nanti saya akan kembali dengan beberapa berita aktual lainnya. Panasnya dunia disonggo wong sajagat. Barang panas hati kok disonggo dhewe. Delok sing ditresnani pamer bojo anyar. Pikirmu apa ora ambyar? Jangan lupa like, follow dan subscribe. Tetap utamakan protokol kesehatan dan 3M. Salam Joko Liwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.